Banyak sekali orang berpikir kalau misalnya untuk membuat AI chatbot itu perlu jago coding. Sayangnya, anggapan itu justru membuat orang-orang itu males untuk belajar tentang AI. Padahal di zaman sekarang yang semuanya itu serba no code, ada banyak sekali platform yang lu bisa pakai untuk membuat AI chatbot ini tanpa coding sama sekali. Dan itulah yang kita akan bahas hari ini. Kita akan membahas mengenai cara membuat AI chatbot yang fungsional di bawah 10 menit tanpa coding sama sekali. Halo semuanya, nama gue Andres, dan kalau misalnya lu nggak tahu, gue adalah founder dari Exit Systems, ya, yang merupakan sebuah AI and marketing automation consultancy khusus untuk para marketing agency owner dan juga untuk business owners. Gue nggak di sini untuk bikin video ecek-ecek, ya, yang isinya kosong. Oke, gue nggak di sini untuk ngelakuin hal itu. Misi utama gue adalah untuk membuat video tentang AI yang berguna untuk kalian semua, baik itu dari segi bisnis, dari segi karir, atau mungkin untuk marketing agency lu sendiri. Dan sebelum kalian nanya, gue nggak di sini untuk jualan kelas. Semua materi akan gue masukin ke YouTube channel gue semua supaya kalian bisa belajar secara gratis. Sebentar lagi kita akan membahas mengenai prakteknya, ya, cara membuat AI chatbot itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas dulu mengenai basic fundamental tentang si AI itu sendiri. Supaya apa? Supaya nanti pas gue ngejelasin prakteknya, lu bakal lebih nangkep lagi dari segi konsep dan juga apa yang gue lagi lakuin. Oke? Apalagi kalau misalnya lu baru pertama kali nonton cara membuat sebuah AI chatbot, ya. Jadi basic fundamental ini akan membantu sekali dalam hal itu. Jadi yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah yang pertama, apa definisi dari kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua, kenapa solusi AI itu berguna atau bermanfaat bagi bisnis. Ini yang gue selalu tekenin, kita nggak mau AI solution kita keren doang, tapi kita juga mau AI solution kita berguna dan bermanfaat untuk klien kita juga. Yang ketiga adalah istilah-istilah, ya, yang lu mesti ketahui sebelum kita masuk ke pembelajaran mengenai pembuatan AI-nya itu sendiri. Yang keempat, kita akan membahas mengenai platform terbaik, ya, tanpa coding yang lu bisa gunain untuk menciptakan AI chatbot ini. Yang kelima, kita akan membahas jenis-jenis AI chatbot yang lu bisa bikin. Dan yang keenam, kita akan membahas cara prakteknya untuk menciptakan AI chatbot ini. Oke? Alasan kenapa poin 1-3 itu penting juga adalah supaya nanti kalau misalnya lu pingin jual AI chatbot ini, ya, ke bisnis-bisnis, lu setidaknya akan lebih profesional dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, oke, dengan istilah-istilah yang benar, oke, supaya kalian bisa gain their trust. So, kita akan masuk dulu, ya, ke yang pertama adalah apa itu definisi dari kecerdasan buatan dan artificial intelligence. Dan ini definisinya gue dapetin dari ChatGPT juga. Oke, jadi istilahnya AI memberikan definisinya tentang dirinya sendiri. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Mesin cerdas dapat menjalankan tugas-tugas yang umumnya memerlukan fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pemahaman bahasa. Yaitu definisi dari AI itu sendiri. AI ini sebenarnya ada banyak tipe, ya, ada banyak tipe dan ada banyak use case, oke? Tapi dalam video ini yang kita akan bahas adalah conversation AI. Nah, apa itu conversation AI? Conversation AI memahami bahasa alami, ya, pemahaman teks yang diberikan oleh pengguna. Jadi kita kalau misalnya mau ngomong sama AI ini, ingin berinteraksi, kita bisa menggunakan natural language atau bahasa alami. Kita nggak perlu menggunakan coding sama sekali. Yang kedua, menghasilkan respons yang menyerupai manusia, ya, menghasilkan respons yang koheran, relevan, dan secara kontekstual dan bermanfaat. Yang ketiga, mereka itu bisa belajar dari data. Jadi kalau misalnya kita berikan data tertentu mengenai suatu bisnis, itu mereka bisa menganalisa dan belajar dari data itu. Nah, selanjutnya, kenapa AI ini merupakan solusi yang berguna nih bagi bisnis? Ketika kalian ingin menawarkan AI solution, kalian mesti tahu betul, ya, masalah apa yang ingin kalian pecahkan. Bagaimana solusi ini bisa membantu bisnis, ya. Terutama bisnis itu pedulinya hanya terhadap 3 hal, ya, dari segi cost reduction, dari segi increase in profits, dan juga dari segi increase in revenue. Ya, jadi solusi kita itu mesti mengacu ke 3 hal tersebut, ya. Ini ada beberapa alasan, oke. Yang pertama ini improved customer service, ya. Jadi improved customer service ini memastikan immediate engagement, di mana bisnis bisa menjawab prospek, ya, secara langsung di bawah 1 menit. Kenapa di bawah 1 menit? Karena di sini ada data yang mengatakan bahwa ketika brand, ya, bisa respon kepada lead dalam waktu menit pertama, kemungkinan untuk konversi akan meningkat, ya, sebesar 391%. Itu merupakan persentase yang sangat tinggi sekali. Ya, jadi ketika kalian menawarkan ini ke bisnis, kalian mempresentasikan data tersebut, pasti mereka juga akan kaget. Langsung pasti mereka akan lebih terbuka untuk solusi ini karena bermanfaat. Yang kedua itu dari segi cost efficiency. Jadi AI ini tuh sudah sangat develop sekali, ya, sudah sangat advance sekali, dan harganya zaman sekarang itu juga sudah tidak mahal lagi seperti zaman dulu. Jadi istilahnya dibandingkan dengan solusi-solusi lain, ya, bisnis ini bisa mengimplementasikan sebuah customer service agent, ya, yang terbuat dari AI, dengan harga yang lebih terjangkau, dengan kemampuan yang lebih tinggi lagi gitu misalnya. Yang ketiga ini ada personalization. Jadi personalization dalam arti kata setiap interaksi, ya, dari AI tersebut ke pelanggan, AI ini bisa ingat
si pelanggan ini siapa, conversation sebelumnya itu mengenai apa, ya, dia itu bisa ingat tentang ini semua. Jadi kalau misalnya ada bisnis yang nge-handle ratusan pelanggan, AI ini bisa ingat tentang mereka semua. Ya, jadi dia nggak bakal lupa. Dan personalization itu sangat crucial sekali untuk membangun sebuah relationship di dalam bisnis. Yang keempat, mereka itu juga bisa untuk lead generation and sales. Ya, kalau misalnya kalian pernah lihat beberapa video gua, oke, si AI ini tuh bisa di prompt, ya, tidak hanya sebagai customer service agent, tapi dia juga bisa aktif menjual. Ya, dia bisa aktif coba untuk mempersuasi si customer ini untuk membeli gitu. Jadi kalau misalnya customer menunjukkan masalah tertentu, dia bisa mencocokkan masalah itu ke solusi yang bisnis tawarkan. Yang kelima, kita ada streamline operations. Ya, jadi istilahnya di sini kita tidak hanya menggunakan AI untuk customer service agent aja, tapi kita juga bisa menggunakannya untuk automation. Ya, ini akan membuat sebuah proses bisnis itu lebih smooth dan lebih efektif dan optimal. Yang keenam, ya, itu berhubungan dengan data yang di atas, which is improved customer service, itu juga akan meningkatkan conversion rates bagi bisnis juga. Nah, setelah kalian tahu kenapa AI ini berguna untuk bisnis, ya, sekarang kita akan membahas mengenai istilah-istilah yang kalian mesti tahu sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, di sini ada 4 istilah yang penting sekali untuk kalian ketahui, ya, ada knowledge base, prompting, tokens, dan juga untuk deployment. Nah, yang pertama ini adalah knowledge base, ya. Nah, di sini ada diagram, oke, yang menunjukkan tentang bagaimana cara AI ini bekerja. Oke, secara simpel saja, ya. Biasanya orang-orang itu kan ada question atau prompt. Ya kan, kalau misalnya kalian lagi pakai ChatGPT atau apapun itu, kalian mesti melontarkan pertanyaan ke si AI-nya ini. Setelah kalian melontarkan pertanyaan ke AI-nya, ya, question atau prompt, AI-nya itu biasanya akan memberikan output response. Oke, itu biasanya dilakukan oleh ChatGPT ketika kalian menggunakan ChatGPT. Nah, tapi masalahnya si AI ini nggak memiliki informasi spesifik mengenai bisnis tersebut. Ya, jam bukanya kapan, SOP-nya apa, protokolnya apa, itu tidak ada informasi itu semua. Dia hanya memiliki informasi dasar yang digunakan untuk nge-train AI tersebut. Pokoknya mereka sudah ada basic knowledge-nya di situ. Ya, tapi untuk knowledge yang spesifik, itu kalian harus tambahkan ke yang kita sebut sebagai knowledge base-nya. Jadi ketika customer itu menanyakan suatu pertanyaan, si AI ini akan menggunakan knowledge base itu untuk menjawab pertanyaan dari si customer-nya, ya, untuk menghasilkan sebuah output response. Oke, lagi kalau misalnya kalian bingung, ketika kalian menggunakan ChatGPT, ya, kalian menanyakan sebuah pertanyaan, memberikannya kepada artificial intelligence-nya, dan dia akan menjawab kalian. Masalahnya, AI ini nggak memiliki informasi spesifik mengenai bisnis yang spesifik juga. Maka dari itu, kita harus menambahkan sebuah knowledge base, oke, yang berisi mengenai data bisnis, oke, informasi tentang bisnis, protokol dan SOP, yaitu kita masukkan itu semua ke dalam si knowledge base ini. Supaya apa? Supaya ketika ada customer yang menanyakan tentang bisnis tersebut, si AI ini bisa menggunakan informasi yang ada di knowledge base untuk memberikan jawaban yang spesifik. Itu tujuan utama dari knowledge base, dan itu adalah definisi dari knowledge base. Ya, istilahnya penyimpanan data yang diperlukan oleh AI lah, gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke prompting. Oke, nah prompting yang gue maksud di sini itu beda dengan question atau prompt yang kita masukkan sebagai input ke AI-nya. Oke, jadi bagian diagram yang di atasnya itu, ya, sama seperti yang gue unjukin di knowledge base tadi, ya. Ada question, ada artificial intelligence-nya, ada output response-nya, dan ada knowledge base-nya. Tapi di sini kita akan tambahkan lagi, ya, satu elemen namanya itu prompting. Prompting sendiri atau prompt dari segi definisinya adalah instruksi-instruksi, ya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita memberikan instruksi kepada AI ini, ya, tentang bagaimana dia harus menjawab atau menanggapi informasi dari question dan juga dari knowledge base tersebut. Ya, jadi di sini kita bisa setting role-nya dia apa, task-nya dia apa, kita bisa berikan dia contoh-contoh cara dia harus responsnya seperti apa. Itu semua ada di dalam prompting ini. Ini artificial intelligence, ya. Kita kasih pertanyaan, dia akan menggunakan informasi data dari knowledge base, dan dia juga akan mengambil informasi dari prompting kita sebagai konteks untuk menciptakan sebuah respons yang lebih akurat lagi, ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke? Itu adalah yang kita sebut sebagai prompting. Ya, jadi kalau misalnya gue bilang tentang prompting, ingat balik ke diagram yang ini. Oke? Nah, selanjutnya ini yang kadang-kadang orang banyak yang bingung, ya. Itu adalah tokens. Token ini bisa dianggap sebagai pieces of words. Oke, pieces of words itu maksudnya apa? Cara OpenAI atau mungkin perusahaan-perusahaan lain, ya, nge-charge kita sebagai pengguna AI tersebut itu berdasarkan jumlah output dan juga jumlah input yang digunakan oleh si AI ini. Jadi kalau misalnya untuk inputnya sendiri, misalnya kita menanyakan satu pertanyaan dan pertanyaannya itu panjang sekali, ya, pastinya outputnya itu juga mungkin panjang juga. Ya, pastinya output itu juga kemungkinan besar akan panjang juga, ya. Kalau misalnya dua-duanya panjang, ya berarti cost-nya akan lebih tinggi. Oke, karena token itu dilihat dari segi jumlah kata-katanya. Ya, makanya di sini kita bisa lihat bahwa contohnya saja, ya, untuk harga dari GPT 3.5 Turbo, ya, inputnya itu $0,5 per 1 juta tokens. Oke, 1 juta tokens itu berapa kata? Ya tinggal lihat aja nih.
persamaannya di sebelah kanan sini. Penggunaan ChatGPT, ya kalau misalnya kalian pingin customize untuk sebuah chatbot atau apapun itu, yang kalian pingin hubung-hubungkan ke WhatsApp atau mungkin ke Instagram atau mungkin ke Facebook, kalian harus membuatnya di OpenAI Playground, ya kan? Kalian nggak bisa menggunakannya dari aplikasi ChatGPT yang kalian subscribe per bulan itu tuh, ya itu kalian nggak bisa connect dari situ. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan OpenAI Playground atau kalian menggunakan platform no code lain, itu kalian kemungkinan besar akan harus membayarnya berdasarkan tokens, oke? Berdasarkan usage, berdasarkan penggunaan. Dan itu biasanya dilihat dari segi tokensnya. Ya, jadi ketika gue ngomongin tentang tokens, itulah definisi dari tokens, oke? Yang terakhir dan yang paling gampang untuk dimengerti adalah kata deployment. Jadi deployment ini adalah ketika gue katakan ini, ya itu maksudnya lu mau salurin si AI ini ke channel apa, ya kan? Lu mau deploy-nya ke website kah? Lu mau deploy-nya ke WhatsApp atau Instagram, ya terserah. Dan tapi intinya kata deployment itu adalah ketika kita menempelkan AI ini ke suatu channel komunikasi tertentu. Nah, kenapa deployment ini penting? Ya, karena kalau misalnya AI itu nggak gampang dijangkau, oke, berarti itu bukan suatu solusi yang bermanfaat. Ya kan, misalnya aja lu mau bikin AI chatbot, tapi si business owner ini atau si customer ini harus buka ChatGPT dulu untuk ngomong ke si AI chatbotnya. Ya, of course itu bukan solusi yang berguna. Ya kan? Yang kita mau adalah kita mau masukin AI chatbotnya ke dalam WhatsApp, ke dalam Instagram, ya ke dalam website kita. Supaya apa? Supaya customer dan business owner itu gampang menjangkau AI tersebut. Sekarang kalian udah tahu definisi AI itu apaan. Sekarang kalian juga udah tahu ya istilah-istilah dari AI yang penting itu apa saja. Sekarang yang paling penting adalah kita ingin membahas mengenai platform apa yang terbaik ya untuk membangun AI chatbots ini. Sebenarnya di luar sana itu ada banyak sekali platform-platform. Tapi sejujurnya untuk gua ada satu platform yang menurut gua terutama untuk para pemula ya itu sangat bagus sekali, oke? Dan nama dari platform itu adalah High Level. Nah, kenapa High Level ini unik? Karena dia tuh sebenarnya adalah sebuah all-in-one marketing software ya yang kalian bisa white label. Artinya kalian bisa menempelkan logo kalian sendiri di software ini, oke? Dan menjual software ini sebagai software kalian sendiri. Jadi kita nggak bisa hanya menjual AI doang, AI sendiri, AI telanjang itu kita nggak bisa. Supaya AI itu bisa berguna bagi bisnis, kalian mesti tambahkan fitur-fitur lain, ya, seperti CRM untuk menyimpan data-data kontaknya, ya, untuk mensegmentasi data-data kontaknya. Kalian mesti tambahin sebuah omnichannel juga, ya. Jadi fitur-fitur yang lain yang akan menciptakan sebuah AI yang berguna itu bisa semua ditemukan di satu aplikasi ini. Oke, ditambah lagi AI-nya sendiri, mereka juga ada AI yang built-in di dalam platform ini gitu. Makanya kenapa gue selalu bilang bahwa this software itu sangat powerful sekali dan sangat berguna sekali terutama bagi para pemula ya yang mungkin ingin membuat AI chatbot atau ingin menjual AI chatbot untuk solusi ke bisnis. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba software ini ya kalian bisa menggunakan link di bawah. Kalau misalnya kalian menggunakan link di bawah nanti kalian akan mendapatkan bonus-bonus, oke? Yang pertama, gue akan secara personal ya bantu kalian untuk onboarding di software tersebut. Oke, gue bakal bantu setupnya segala macem, gue bakal kasih training ke lu juga ya one on one lu sama gue, kita bakal duduk, kita bakal ngobrol membahas mengenai strategi dan bagaimana caranya lu bisa menggunakan software ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lu juga bakal dapat ready to use automation templates. Jadi kalau misalnya lu menggunakan sebagai marketing automation juga lu bisa, nanti gue bakal kasih template dan segala macem. Terus nanti gue juga bakal kasih lu white label knowledge base supaya nanti kalau misalnya klien lu menggunakan software ini, dia bisa ke knowledge base ini kalau misalnya mereka bingung cara menggunakan suatu fitur. Dan ini gue udah siapin dalam bahasa Indonesia juga. Selanjutnya kita juga bakal ada community access dan juga free support. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin membahas mengenai strategi, kalian ingin membahas mengenai implikasi AI tersebut, ya kalian ingin menanyakan sebuah pendapat dari gua, itu kalian bisa lakukan ketika kalian join dengan link di bawah. Nah, selain itu, gue juga bakal kasih kalian white label pitch deck, ya, explainer and presentation material, supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya kalian punya klien sendiri, ya kalian bisa menggunakan pitch deck gua untuk klien lu juga. Oke, jadi lu tinggal copy and paste aja decknya itu, dan lu tinggal customize sesuai dengan branding lu sendiri. Nah, selanjutnya gue juga akan kasih ke lu automation blueprint, ya. Automation blueprint ini adalah blueprint otomasi, oke, untuk AI dan automation supaya kalian bisa kasih solusi yang terbaik, oke, untuk niche-niche yang spesifik. Ya, niche-niche itu dalam arti kata industri-industri yang berbeda. Oke, jadi di sini udah ada template untuk misalnya autopilot marketing system untuk barbershop dan salon atau misalnya untuk beauty clinic. Itu gue udah bikinin semua untuk lu. Ya, lu tinggal ikutin aja alurnya dan blueprintnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat bonus-bonus itu tadi, jangan lupa untuk daftar menggunakan link yang ada di bawah, oke? Oke, dan sekali lagi guys, semua bonus-bonus itu free ya, itu free dari gue untuk lu semua. Oke, lu nggak usah bayar untuk
untuk apapun. Kalian join free trialnya itu, ya, gue bakal langsung kasih bonus-bonus ini ke lu juga. Ya, jadi pada masa saat free trialnya itu, kalian bisa belajar cara menggunakan software ini bagaimana, ya, secara gratis. Nanti setelah 14 hari sudah selesai, ya, dan kalian memutuskan untuk lanjut menggunakan software ini, berarti kalian baru bayar. Tapi kalau misalnya kalian merasa kayak kalian belum siap, kalian nggak mau bayar untuk software, ya udah kalian tinggal cancel aja. Ya, yang penting ingat waktu batasnya itu 14 hari untuk free trial ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tipe-tipe AI, ya, atau tipe-tipe AI chatbot yang kalian bisa bikin di dalam platform high level itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan membahas 3 tipe, oke? Yang pertama itu ada workflow AI, ya. Jadi workflow AI ini adalah prompted AI assistant. Ya, jadi komponennya apa saja? Komponennya ada AI-nya itu sendiri dan juga ada promptingnya. Nah, kegunaannya ini itu bukan untuk AI chatbot. Ya, kegunaan workflow AI ini adalah untuk membuat sebuah workflow atau otomasi yang pintar. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya, ya kan, kita lagi running campaign untuk beauty clinic. Nah, di campaign itu kita akan mengadakan lead magnet. Ya, lead magnet itu kayak free guide, free checklist, dan segala macam. Oke, kita akan running campaign misalnya, kita akan running untuk free facial routine guide. Ya, untuk cewek-cewek free facial routine guide misalnya. Nah, nanti kita akan suruh audiensnya untuk DM atau untuk komen ke Instagram kita untuk mendapatkan free guide tersebut. Ya, jadi contohnya saja di sini misalnya ada orang yang ngirim DM free guide gitu ya. Kata kuncinya adalah guide. Oke, nah nanti kita akan menjawab, dan jawaban ini mungkin bisa AI dan juga bisa nggak AI ya. Kalau misalnya untuk contoh ini jawabannya bukan AI, kita jawab dan kita akan menanyakan nama dari si pelanggan itu, ya kan? Misalnya dia jawab, "My name is Andres." Nah, nanti ketika mereka jawab ini, jawabannya akan secara otomatis disimpan ke dalam CRM kita, ya, di dalam platform yang sama. Oke, data pelanggan itu kita bisa simpan secara otomatis dari chat DM Instagram ke dalam CRM ini. AI-nya di mana? AI-nya di bagian ini nih. Oke, lu bisa lihat bahwa di sini tulisannya "My name is Andres." Kalau misalnya kita nggak menggunakan AI, nama gue yang di save di sini itu bakal tulisannya "My name is Andres." Tapi kenapa bisa nama gue doang yang ke save di sini adalah karena gue menggunakan step AI atau workflow AI, ya, dan gue instruksikan kepada dia untuk menangkap hanya nama gue doang dari kalimat ini, ya. Jadi yang ke save di dalam sini adalah nama gue. Contohnya seperti apa? Gue akan buka dulu. By the way, nanti kalau misalnya kalian sign up untuk high level, kalian akan mendapatkan juga ya dari kita, dari Exit Systems, kalian akan mendapatkan lead capture system, lead nurture system, ya, conversion system, sampai ke brand reputation system juga. Otomasinya sudah ada nih, template-template yang kalian bisa langsung pakai. Ya, jadi kita buka aja di lead capture system karena AI-nya itu di dalam lead capture system. Nah, terus kita ke bagian basic AI dan kita ke bagian data capture and lead magnet delivery, ya, di basic AI-nya ini. Nah, oke. Di sini kalian bisa lihat ya triggernya, oke, atau pemicunya adalah ketika lead itu mengirimkan suatu DM, ya, kata kunci DM tertentu, oke. Nah, gue nggak akan masuk ke detail tentang otomasi ini, gue cuma ingin nunjukin contohnya aja, ya. Ingat, fokus kita di sini adalah untuk membuat sebuah AI chatbot. Oke, dan ini bukan AI chatbot, gue hanya unjukin aja tipe-tipe AI yang lu bisa pakai di dalam platform ini. Oke, lu scroll ke bawah. Ini adalah yang kita sebut sebagai AI step. Oke, ada gambar open AI-nya di sini, dan lu bisa lihat di bagian actions ini ya. Kalau misalnya lu mau nambahin, lu tinggal ke pencet plus sign ini, terus lu tinggal ke bagian yang tulisannya workflow AI, ya, yang bagian sini. Oke, lu tinggal pencet ini, dan nanti lu bisa setting, ya, bentuknya seperti apa settingannya. Lu pencet di sini, nah lu bisa lihat nih, ya. Gue pakai model apa? 3.5 atau pakai yang 4 turbo. Terus yang bagian pentingnya adalah di bagian promptnya. Ini gue bakal buka sedikit. Ya, ini prompt yang gue gunakan untuk menangkap nama dari orang tersebut. Ya, lu bisa lihat di sini bahwa gue menyuruh AI-nya, ya, untuk menangkap nama dari customernya. Ya, setelah mereka menangkap nama tersebut, generate a response dari nama tersebut. Ya, jadi kalau misalnya namanya Andres, ya, berarti dia nge-response-nya menggunakan nama Andres. Oke, terus gue juga kasih contoh di sini. Ini contoh dari response yang mereka bakal kasih. Oke, gue kasih contoh-contoh nama. Terus gue juga kasih contoh nama-nama Indonesia. Oke, biar apa? Biar kalau misalnya ada nama orang Indonesia yang mungkin dia bingung, ya, dia bisa tahu nih, oh, ini kemungkinan besar nama, gitu kan. Terus gue juga bilang, hati-hati untuk kata-kata yang kemungkinan bisa jadi nama. Kadang-kadang nama-nama orang Indonesia atau nama-nama orang dari luar negeri, ya, memiliki nama yang mungkin kamu nggak mengenali, gitu. Ya, ini gue kasih instruksinya juga. Oke, dan gue bilang customer reply bisa ditemukan di sini. Ya, ini custom value untuk pesan terakhir dari pelanggan. Oke, nah jadi gue memberikan instruksi untuk si AI ini, ya, untuk menangkap nama gue dari kalimat tersebut. Ya, relevansinya apa dengan pembahasan kita sebelumnya? Gue cuma menunjukkan bedanya itu dengan conversation AI yang nanti kita akan bahas. Oke, supaya kalian nggak bingung ketika kalian masuk ke dalam platform ini. Ya, jadi AI yang tadi gue barusan bahas itu, ya, workflow AI itu untuk menciptakan smart automations, ya, untuk menciptakan smart workflows. Oke, dan kenapa di sini ada dollar sign yang cuma satu? Karena artificial intelligence dengan prompting itu bisa menjadi suatu hal yang berguna, ya, dan bermanfaat bagi bisnis. Tapi dari segi harganya sendiri mungkin tidak akan setinggi solusi-solusi lain.
Oke, tapi ini merupakan solusi yang cukup penting juga, terutama kalau misalnya kalian masuk ke dalam bidang marketing automation. Oke, jadi itu adalah Prompted AI Assistant. Ya, Prompted AI Assistant gabungan antara artificial intelligence dan juga promptingnya saja. Ya, seperti yang kalian tadi lihat, itu benar-benar purely hanya artificial intelligence dan promptingnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke conversation AI. Ya, kalau misalnya conversation AI ini, ya, itu adalah gabungan antara artificial intelligence dan juga promptingnya dan juga knowledge base-nya. Oke, nah sebelum gue masuk ke tutorialnya, gue akan unjukin sedikit nih settingnya secara overall kayak apa, ya. Jadi kalau misalnya lu ke bagian sini, oke, lu ke bagian conversation AI, lu bakal menemukan halaman seperti ini. Nah, kenapa tadi gue bilang, ya, itu gabungan antara AI, antara prompting dan juga knowledge base? Karena di sini lu bisa gabungin AI ini, ya, AI yang terhubungin dengan OpenAI, ya, lu bisa pasang prompt lu sendiri di sini. Oke, ntar kita akan masuk ke dalam sini ya secara detail. Intinya yang gue mau sampaikan adalah lu ada AI-nya di sini, ya kan, dari OpenAI, dan lu bisa prompting juga di sini, lu bisa memberikan instruksi, ya. Dan satu elemen lagi yang tidak dimiliki oleh Workflow AI tadi adalah dari bagian bot trainingnya ini. Oke, jadi di bot trainingnya ini kalian bisa upload ya file Google Docs kayak gini menggunakan links mengenai informasi bisnis. Oke, dan inilah kita sebut sebagai knowledge base-nya. Ya, jadi knowledge base itu file ya yang kalian akan gunakan untuk ngetrain AI-nya lagi untuk specific knowledges ya. Jadi misalnya untuk general Q&A-nya apa ya, price list dari bisnis tersebut seperti apa, kalau ada SOP masukin, ada protokol juga masukin ya. Ya, intinya seperti itu. Oke, untuk si conversation AI ini. Jadi kalian bisa lihat bahwa nggak hanya dari segi artificial intelligence saja, tapi ada juga promptingnya dan juga ada elemen knowledge base-nya. Oke. Itu ada perbedaan antara workflow AI dan juga conversation AI. Ya, atau yang kita bisa juga sebut di sini sebagai custom knowledge AI assistant. Ya, kenapa custom knowledge? Karena kita memberikan dia knowledge base yang custom. Tipe yang ketiga ini yang lebih advanced lagi. Ya, ini yang lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena kita tidak hanya menggabungkan artificial intelligence saja, kita juga menggabungkan promptingnya ya dan knowledge base-nya, dan yang terakhir kita juga menggabungkan sebuah struktur. Oke, menggunakan workflow. Supaya apa? Supaya si AI ini pembahasannya, alur ceritanya ya atau alur conversation dengan pelanggan itu bisa kita kontrol, bisa kita struktur, bisa kita berikan struktur. Contohnya seperti apa? Gua akan buka contohnya. Balik lagi ke automation dan kita sudah ada template-nya juga nih buat kalian. Untuk bagian ini juga. Misalnya nih ya. Kita ke yang basic AI dan kita ke bagian Q&A untuk si existing customer. Kalian bisa lihat, gue bakal zoom out sebentar. Oke. Ini yang kita sebut sebagai struktur. Ya, simple saja, ini yang kita sebut sebagai struktur dan kalian bisa mengatur, oke, apa jawaban pertamanya, ya. Ketika respons AI itu A, alurnya kemana, ketika respons AI itu B, alurnya kemana, itu kita bisa setting semua di sini. Ya, ini gue bakal unjukin aja contoh singkatnya. Jadi basically ada orang yang nanya sesuatu, ya kan? Nah, ini kita bisa setting nih untuk sapaan pertamanya. Ya kan, sapaan pertamanya kita mau sama terus, ya kan, kita nggak mau beda-beda. Kita pingin fix sama sapaan pertamanya, itu kita bisa atur di sini. Nah, terus kita akan menunggu ya beberapa saat sampai si customer itu jawab. Oke, lalu kita bakal ada condition step. Ya, ada kondisi nih di sini nih. Kalau misalnya dia nggak ngejawab lagi, customer itu nggak ngejawab, berarti kita akan akhiri conversation-nya. Ya, kita akan akhiri pembahasannya. Oke, kita akan bilang goodbye misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia jawab, baru kita akan masukkan dia ke dalam si AI step ini. Ya, jadi AI-nya ini akan menjawab pertanyaan tersebut, oke, berdasarkan prompting yang kita berikan di bagian kanan sini. Ya, nah setelah dia menjawab, kita bisa atur juga nih, apa pertanyaan yang AI-nya harus tanyakan setelah dia menjawab pertanyaan tersebut. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan spesifik yang kita mau tanyakan, ya kita bisa masukkan di question di sini. Oke, tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah kita bilang aja kalau misalnya dia ini customer service agent yang harusnya itu menjawab semua pertanyaan dari customer itu. Ya, tapi kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah AI chatbot untuk mengkualifikasi prospek, kalian bisa masukin pertanyaan lanjutannya di sini. Oke, misalnya lu mau nanya alerginya apa, ya kan? Misalnya lu mau nanya keluhan pasiennya apa, ya udah lu masukin pertanyaan di bagian sini. Jadi nanti AI-nya bakal cocokin pembahasan itu, ya, dan dia bakal selipin pertanyaan itu di dalam pembahasannya, supaya pembahasan itu teratur dan terarah. Nah, nanti berdasarkan jawabannya customer, lu bisa kontrol lagi nih alurnya bakal kemana. Ya, misalnya kalau misalnya customer itu jawab, oh dia ada alergi gitu misalnya, ya udah itu arahnya kemana. Atau kalau misalnya dia jawab dia belum pernah tes alergi, ya berarti kita bisa atur lagi tuh alur AI-nya tuh ngejawabnya apa lagi, itu bisa kita atur lagi.
Oke. Nah, di sini untuk contoh yang ini adalah simple saja, oke. Kita naruh branch di sini ya, more questions. Oke, artinya apa? Artinya customer memiliki pertanyaan lagi. Ya, jadi kita berikan instruksi di sini ya sebagai kondisi customer asks another question or has intent to know more. Ya, berarti customer memiliki pertanyaan atau memiliki intensi untuk mengetahui lebih lanjut. Ya, ini instruksi yang kita akan berikan ke AI-nya. Ini adalah deskripsi yang kita akan masukkan ke AI-nya. Oke. Jadi ketika AI ini menerima jawaban ya dari si pelanggan, ketika jawaban itu adalah sebuah pertanyaan, berarti dia akan masuk ke dalam bawah sini nih. Ya, ke sini dan dia akan ke atas sini lagi. Oke, dia akan mengulang lagi ke atas lagi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada questions lagi, oke, nggak ada no more questions, ya, berarti dia akan mengakhiri pembahasan itu. Ya, berarti dia bakal end conversation ya. Oke, di sini instruksinya adalah, gue gedein dikit, customer doesn't reply with another question. Ya, customer tidak menjawab dengan pertanyaan lagi. Customer menjawab dengan sebuah statement yang mengakhiri percakapan. Oke, contohnya saja seperti thank you atau goodbye ya, misalnya seperti itu. Ini instruksi yang gue kasih ke AI-nya. Jadi kalau misalnya AI-nya nanti mendapatkan jawaban dari customer, dia bisa menganalisa jawaban itu dan dia bisa memasukkan customer itu ke alur yang spesifik. Ya, itu fungsi dari struktur. Oke. Itu lebih advance dan itu kenapa gue bilang di sini bahwa nilai dari solusi ini itu lebih tinggi dibandingkan hanya basic conversation AI biasa. Jadi itu adalah 3 contoh dari AI yang bisa kalian bikin di dalam platform high level ini. Ya, nah tenang aja untuk yang masing-masing itu gue bakal ada separate ya, gue bakal ada series, gue bakal ada video terpisah yang menjelaskan secara detail masing-masing fungsi dari AI tersebut. Oke, nah cuman hari ini yang kita akan bahas adalah cara bikin AI chatbot di bawah 10 menit. Oke, dan kalau misalnya kita mau bikin AI chatbot di bawah 10 menit, kita akan menggunakan conversation AI yang custom knowledge AI assistant. Oke, bukan yang structured custom knowledge AI assistant, tapi yang custom knowledge AI assistant ini. Ya, yang ada artificial intelligence-nya, ada prompting-nya, dan ada knowledge base-nya juga. Oke, itu yang kita akan bahas hari ini. Untuk membuat AI chatbot ini, itu ada 4 tahap. Oke, tahap pertama adalah menentukan dulu nih no-code platformnya. Ya, dan kita sudah menentukan bahwa high level ini adalah platform yang terbaik untuk membuat AI chatbot ini. Oke, itu opini gue ya. Kalau misalnya kalian mau pakai yang lain, nggak apa-apa. Tapi itu opini gue saja. Dan yang kedua, itu dari segi promptingnya. Ya, kita akan membuat prompting. Gue akan memberikan lu format untuk prompting yang bekerja. Oke, berdasarkan riset juga. Ya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai managing knowledge base kita. Ya, apa saja yang kita mesti masukkan, bentuk knowledge base itu seperti apa, yaitu gue bakal jelasin juga. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai deployment. Ya, bagaimana kita bisa menyalurkan AI ini ke channel-channel yang berbeda, mau itu WhatsApp, Instagram, atau mungkin Facebook. Nah, itu yang kita akan bahas selanjutnya ini. Oke, nah, step pertama adalah untuk masuk dan sign up dulu untuk si platform ini. Ya, ketika kalian sudah sign up, kalian sudah masuk ke dalam untuk free trial-nya. Selanjutnya, kalian harus ke bagian settings, oke? Jadi kita ke bagian settings dan kita ke bagian conversation AI. Ya, bagian conversation AI sini. Oke. Nah, di sini kalian bisa setting conversation AI kalian untuk klien tersebut secara keseluruhan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke settings yang ada di sebelah sini, kita akan masuk dulu ke configure intents ya. Di sini adalah di mana kita akan melakukan prompting tersebut. Selanjutnya, kita akan ke bagian yang edit prompt ini. Oke, kita akan pencet edit prompt di sini. Dan nanti dia itu sudah menyiapkan sebuah struktur untuk kita ikuti. Ya, nah cuman menurut gue ada struktur gue sendiri ya, cara promptingnya seperti apa yang gue bakal unjukin ke lu. Dan nanti lu tinggal copy and paste aja nih template dari gue ya. Kalau misalnya kalian ikut free trial-nya nanti menggunakan link di bawah, nanti gue bakal kirimin juga template untuk cara promptingnya gimana. Ya, tapi di sini gue bakal unjukin aja buat lu semua dan gue akan run through ya. Kira-kira logic di balik prompting gue tuh seperti apa. Pertama kita akan ke bagian who is the bot. Ya, jadi di sini kita akan nge-setting identitas dari bot itu sendiri. Ya, identitas dari AI-nya itu. Ya, dan ini gue lakukan menggunakan 2 headline. Ya, pertama itu dari segi perannya si AI ini, ya dari segi perannya seperti apa. Dan yang kedua itu dari segi konteksnya. Ya, supaya AI ini juga mengerti dari segi konteksnya dia ini tuh siapa, bekerja di mana, ya. Dan supaya nanti hasilnya lebih optimal lagi, oke? Dari segi peran yang gue lakukan di sini adalah gue ketik nama Anda adalah Melissa. Ya, gue berikan dia nama. Anda adalah agen layanan pelanggan yang berdedikasi untuk klinik estetika, khusus untuk perawatan kecantikan estetika dan produk-produknya. Melalui pelatihan komprehensif, Anda sudah menguasai semua aspek penawaran bisnis, sehingga Anda menjadi ahli tentang layanan harga dan produk perusahaan.
Sebagai individu yang terampil dan berpengetahuan luas, dialog Anda tidak hanya santai, tetapi juga dilengkapi dengan bahasa gaul yang modern. Kayak ini kalau misalnya kalian pingin AI ini pakai bahasa-bahasa slang bahasa Indonesia gitu ya, supaya nggak katanya kaku, lu bisa masukin instruksi ini. Oke? Jadi dia pakai bahasa-bahasa kayak ya, pakai deh, gitu-gitu ya. Itu semua padahal masuk, itu semua akan masuk ke dalam responsnya dia nanti. Oke? Nah, terus habis itu gue bilang, menciptakan nada yang ramah dan mudah didekati untuk demografi muda. Kayak ceritanya si klinik ini tuh target marketnya adalah anak-anak muda, ya generasi muda. Makanya gue bikin kesannya supaya kayak bahasanya tuh gaul. Oke? Kepribadian Anda menampilkan keceriaan, kebaikan hati, kepedulian, dan kerendahan hati. Anda berusaha keras untuk menyenangkan dan membantu orang lain sebaik mungkin, sesuai dengan misi perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan diri wanita muda melalui perawatan kecantikan yang luar biasa. Ya. Nah, terus di bagian konteksnya ini, gue masukin nih, ya. Klinik estetika beroperasi di industri kecantikan estetika, menyediakan berbagai perawatan dan produk dengan misi untuk meningkatkan kepercayaan diri demografi wanita. Perusahaan ini menjadi simbol pemberdayaan dan inovasi kecantikan. Oke, ini konteks dari dia itu siapa? Kan di atas gue bilang kalau misalnya dia itu adalah customer service, ya kan? Nah, di sini konteksnya dia itu customer service untuk perusahaan apa? Misi dari perusahaan itu apa? Ya, supaya nanti pada saat dia melakukan respons tertentu itu inline dengan industrinya juga, ya. Jadi itu pentingnya dari segi konteks, oke? Jadi kita ada peran dan kita ada konteks, ya. Dan di sini ada goalnya juga yang kita tidak akan ganti karena sudah sesuai juga, ya. Dan di sini adalah anything else that the bot should know, oke? Nah, di sini adalah tambahan-tambahan detail yang kalian ingin berikan kepada si AI bot ini, ya, atau AI agent ini. Oke, jadi gue baginya itu berdasarkan tugas, ya, atau tasknya dia. Gue tambahin juga detailsnya, oke? Dan gue juga berikan catatan. Ya, catatan ini cukup banyak. Ya, kita lihat ya, kita breakdown satu-satu, oke? Dari segi tugas, nih, ya, gue jelasin seperti ini. Sebagai garda terdepan dalam interaksi dengan pelanggan, tugas utama Anda adalah untuk merespons semua pertanyaan dengan akurasi dan kehangatan. Oke? Hanya merujuk ke exitsystems.com jika pelanggan ingin membuat appointment. Jika tidak, jangan merujuk ke situs web ini. Hanya menjawab semua pertanyaan pelanggan. Oke? Nah, alasan kenapa gue bilang hanya rujuk orang ke exitsystems.com kalau misalnya mereka mau appointment adalah karena gue takutnya, ya, si AI ini saking excitednya ya untuk menjual perusahaan tersebut, dia bakal ngasih si pelanggan ini website untuk si booking terus, ya. Nanti kalau misalnya seperti itu ya, kesannya itu AI ini bakal kayak annoying banget, ya kan, akan nyebelin banget. Ya makanya untuk menghindari hal itu gue bilang di sini hanya berikan bookingnya, ya, booking websitenya untuk orang-orang yang memang mau booking appointment. Oke, dengan cara itu orang-orang pelanggan ini tidak akan merasa terlalu tercecer ya oleh si AI ini, gitu ya. Itu konsep dari si tugas ini, oke? Dan ini kalian bisa ganti ya dengan link lain, oke? Ini cuman contoh saja menggunakan exitsystems.com, right? Nah, terus gue masuk ke bagian detailnya, ya. Gue bilang seperti ini di bagian detailnya. Pertahankan komunikasi dengan nada yang santai, yang diperkaya dengan bahasa gaul kontemporer untuk memperkuat kedekatan. Ya, jadi gue repeat lagi tuh, oke? Bagian dari atas itu kan tadi kan siapa dia. Ya kan, di bagian bawah, di bagian detailnya gue repeat lagi. Oke, dan repetition ini akan nge-enforce instruksi kita untuk si AI ini. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita cuma berikan instruksi sekali doang, dia kadang-kadang masih suka berhalusinasi. Oke. Jadi dengan mengulangnya lagi di bagian detail ini akan nge-enforce, akan memperkuat instruksi kita, ya. Selalu identifikasi diri Anda sebagai Melissa, memberikan sentuhan personal dalam setiap interaksi. Hindari untuk mengungkapkan identitas Anda sebagai kecerdasan buatan atau mengindikasi pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ya, jadi kenapa gue masukin ini adalah karena kadang-kadang ada orang yang nanya ini AI apa bukan, ya kan? Dan ini mungkin sebagai apa ya, supaya kesannya natural. Oke, gue bilang jangan kasih tahu kalau misalnya lu itu AI. Ini cuma contoh saja ya, sebagai instruksi saja. Oke. Nah, terus di bagian selanjutnya, hindari untuk mengungkapkan identitas Anda sebagai kecerdasan buatan atau mengindikasikan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ya, kadang ada customer yang ingin mempertanyakan sesuatu, tapi si AI-nya ini tuh nggak tahu. Ya, nah kalau misalnya AI-nya ini nggak tahu, nanti AI-nya ini bakal menjawab, oke, maaf, saya nggak memiliki informasi tersebut di dalam database gue atau di dalam knowledge base gue. Ya, dengan gue memberikan instruksi seperti ini, ya, dengan gue memberikan instruksi seperti ini, gue melarang AI tersebut untuk mengatakan hal yang tadi gue bilang tadi, ya, supaya kesannya lebih natural.
Oke, jadi supaya kesannya kayak, wah AI ini nggak di-train nih sama orang-orang ini nih. Makanya dia nggak tahu nih cara jawabnya gimana, ya kan? Makanya gue berikan instruksi seperti ini. Ya, hindari untuk mengindikasikan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, terus gue bilang juga di sini, kadang-kadang masukkan kesalahan ketik kecil untuk menciptakan kesan seperti manusia. Nah, ini gue coba bikin di sini ya untuk instruksi ini. Cuman kalau misalnya di dalam high level sendiri, gue nggak tahu kenapa AI-nya itu nggak mau ngadain typo sama sekali. Ya, tapi gue pernah coba pakai yang OpenAI platform dan itu beberapa kali bekerja gitu. Tapi masih belum sempurna ya. Ini cuma contoh saja, mungkin kedepannya bakal bisa lebih sempurna lagi. Jadi di sini konsep yang gue lakuin adalah supaya kesannya senatural mungkin, gue nyuruh AI ini tuh untuk kadang-kadang melakukan kesalahan ketik gitu. Ya supaya kesannya kayak ada typo manusianya. Tapi so far masih belum terlalu successful sih dalam hal itu. So ya, itu bisa kalian ignore aja. Nah, terus kita akan masuk ke bagian catatan. Ya. Catatan itu adalah notes, oke, extra notes, ya. Jadi, gue instruksikan di sini, setelah menerima terima kasih dari pelanggan, balas dengan apresiasi dan dorong untuk bertanya lebih lanjut. Untuk mengakhiri interaksi, arahkan pelanggan untuk mengunjungi exsystems.com untuk membuat appointment, ya. Jadi, gue katakan lagi ke si AI ini, kalau misalnya pelanggan sudah selesai nanya, ya, sudah selesai berinteraksi, kesannya udah mau berhenti, baru lu kasih si website untuk booking ini. Ya, gue enforce lagi instruksi itu. Jika dihadapkan dengan pertanyaan yang melebihi basis data informasi Anda, akui ketiadaan informasi spesifik tersebut dengan tetap transparan. Kenapa gue kasih informasi ini? Kenapa gue kasih instruksi ini? Karena kadang-kadang kalau misalnya pelanggan itu nanya sesuatu, ya, dan jawabannya itu tidak ada di knowledge base-nya, si AI ini akan menggunakan their basic knowledge, ya, knowledge yang mereka sudah miliki dari OpenAI, dari cloud-nya itu, untuk sebisa mungkin menjawab pertanyaan dari pelanggan. Ya, kadang-kadang jawabannya itu tidak inline dengan bisnis, tidak akurat dengan bisnis tersebut. Oke, untuk menghindari hal itu, gue bilang di sini, akui ketiadaan informasi spesifik tersebut dengan tetap transparan. Ya, jadi kalau misalnya ada informasi yang dia tidak tahu, ya dia bakal bilang kalau misalnya dia nggak tahu. Tentu dia nggak bakal bilang atau dia nggak bakal nge-BS jawaban yang dia sebenarnya nggak dikasih informasinya, gitu ya. Jadi itu fungsi dari instruksi yang ini. Lanjut dari itu, tujuan adalah memberikan jawaban yang ringkas namun komprehensif, memastikan kejelasan dan kemudahan pemahaman bagi pelanggan. Ya, jadi dengan instruksi ini, jawaban AI itu bakal mudah dimengerti. Dia nggak bakal menggunakan kata-kata kompleks, kata-kata yang advance gitu, nggak. Dia bakal menggunakan kata-kata yang conversational dan ya santai aja gitu ya. Ketika ditanya tentang biaya layanan atau perawatan, berikan jawaban numerik yang tepat untuk menjaga transparansi dan membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan dokumen yang diberikan kepada Anda. Ya, jadi ini kalau misalnya memang lu mau ada bisnis kayak yang ingin menampilkan harga untuk customer-nya, ya, misal untuk restoran, untuk ya, apapun itulah ya, lu bisa kasih instruksi ini. Oke, tapi kalau misalnya bisnis itu nggak mau transparan mengenai harganya, ya dia mau meeting dulu baru kasih harga, atau mungkin dia mau kasih proposal dulu baru kasih harga, itu bisa diatur juga, ya. Jadi lu bisa explain di sini, lu bisa instruksikan, jangan kasih harganya, ya. Lu bisa instruksikan itu juga. Tapi karena kita mau kasih harganya di sini, jadi kita instruksikan seperti ini, ya. Nah, selanjutnya, pahami dan klasifikasikan pertanyaan pelanggan ke dalam kategori yang relevan untuk respons yang lebih terstruktur dan relevan. Oke, so intinya di sini gue memberikan instruksi kepada AI tersebut, ya, untuk menangkap informasi dan menstrukturkan informasi tersebut, ya, supaya jawabannya itu lebih optimal lagi. Oke, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kadang-kadang ya ada pelanggan yang akan memberikan beberapa pertanyaan dalam satu kalimat. Kalau misalnya pelanggan ini memberikan beberapa pertanyaan dalam satu kalimat atau dalam satu text bubble itu, ya, dan AI ini harus menjawab, kadang-kadang jawabannya itu bisa tidak terstruktur. Ya, jawabannya bisa acak-acakan. Oke, nah supaya jawabannya terstruktur dan sesuai dengan tujuan dari si customer-nya, gue tambahin informasi tambahan seperti ini. Ya, supaya lebih jelas aja gitu. Ini cuma ini untuk menambahkan kualitas dari jawaban si AI-nya. Oke. Nah, terus di bagian bawahnya gue kasih note nih, ada 2 nih yang penting. Ya, penting, selalu jawab dalam bahasa Indonesia, jangan jawab dalam bahasa Inggris. Ini tujuannya apa? Ya tujuannya supaya jawabannya dalam bahasa Indonesia. Oke. Terus gue instruksiin lagi di sini, penting, jawaban harus di bawah 800 karakter, tidak boleh lebih. Jangan jawab lebih dari 800 karakter, kata-kata. Jawab dengan karakter di bawah 800 karakter. Oke. Nah, kenapa gue ulangin sampai 3 kali? Karena kemarin itu gue nyoba, ya, dan dia masih ngejawab di atas 800. Oke, setelah gue instruksikan 3 kali ya dengan kata-kata yang berbeda seperti ini, dia akhirnya baru nangkep nih, oke, nggak boleh kata-kata di atas 800. Ya, jadi kadang-kadang kita mesti berikan
prompting ya yang berulang-ulang untuk nge-enforce instruksi kita ya supaya si AI ini semakin nangkap lagi. Oke? Dan kadang-kadang untuk informasi yang penting ya gitu kita harus taruh di bagian atas. Ya. Kadang-kadang informasi penting harus kita taruh di bagian atas. Dan itu akan override informasi-informasi yang berkontradiksi ya mungkin di bagian bawahnya. Oke, itu experience gue ya. Gue nggak tahu secara pasti itu yang dilakukan atau itu yang akan terjadi, tapi based on my experience itu seperti itu. Ya. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk menginstruksikan AI, kalian tuh nggak perlu tahu cara codingnya gimana. Ini semua instruksi gue lakukan berdasarkan natural language, bahasa alami. Oke? Nah, cuman memang untuk melakukan prompt ini, lu perlu skill juga, karena lu di sini ngomong ke AI, lu di sini ngomong ke mesin, ya. Jadi lu instruksinya juga harus secara logika, kayak harus logical, harus singkat, padat, dan jelas ya untuk si AI-nya ini. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin ini, tenang aja nanti gue bakal kasih template juga ya untuk kalian. Kalau misalnya kalian nanti ikut trialnya, gue bakal send it right to you guys, oke? Sekarang bagian dari promptingnya itu sudah selesai ya. Jadi itu adalah prompt kita, instruksi kita untuk si AI ini. Nah, sekarang kita akan pindah ke bot training ya. Di bot training ini ya yang kita akan control adalah dari segi knowledge base-nya ya. Kalau misalnya kalian ingat, knowledge base adalah informasi spesifik yang kita akan tambahkan ke AI ini supaya dia bisa ngerti informasi spesifik dari bisnis kita. With that being said, informasi apa saja yang kita bisa masukkan? Ya di sini gue ada 3 nih dokumennya sebagai contoh. Ya gue ada general Q&A. Ini dokumen tanya dan jawab. Ya bentuknya seperti apa? Gue unjukin juga di sini sekarang. Ya, ini contohnya aja ya guys. Ini bukan Q&A beneran nih. Ini gue suruh ChatGPT bikin Q&A ini. Tapi intinya ya ada pertanyaan di atas dan ada jawaban spesifik di bawah. Secara ideal lu bakal masukin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya oleh customer dan lu akan masukin jawabannya di bawah sini. Ini Q&A document ya, gue balik lagi. Dan gue juga ada klinik estetika price list. Nah, ini isinya adalah daftar harga dari layanan si klinik estetika. Dan yang ketiga adalah treatment explanation dari estetika klinik. Jadi penjelasan treatment yang dilakukan oleh estetika klinik. Ya, dan itu dilakukan secara lengkap. Ya, secara secara detail. Ya. Nah, kenapa gue masukin definisi-definisi atau penjelasan mengenai treatment tersebut? Karena mungkin di setiap klinik itu memiliki treatment yang berbeda. Ya, atau definisi treatment yang berbeda atau mungkin alur treatment yang berbeda. Ya, misalnya facial treatment di klinik A itu bisa aja beda dengan facial treatment di klinik B. Nah, dengan definisi-definisi yang berbeda seperti itu, kita mau pastikan bahwa definisi yang dimiliki oleh si AI ini yaitu sesuai dengan bisnisnya kita. Jangan sampai dia memberikan definisi yang berbeda karena dia menggunakan basic knowledge yang dia sudah miliki. Kita nggak mau dia pakai basic knowledge yang dia sudah miliki. Ya, kita mau dia menggunakan knowledge dari yang kita berikan untuk dia supaya spesifik terhadap bisnisnya itu. Nah, dokumen ini menggunakan apa? Dokumennya menggunakan Google Docs ya guys. Jadi kalau misalnya kalian punya Google Docs atau misalnya kalian mau bikinlah menggunakan Google Docs. Nanti kalian tinggal masukin linknya di sini. Ya, setelah kalian masukin linknya di sini, kalian tinggal pencet get data. Kalian tinggal pencet get data, ya, dan nanti dia bakal ngetrain nih, ya, ngetrain ke si AI-nya. Nanti kalau misalnya sudah ketrain, oleh si AI-nya, dia bakal ada status seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin menambahkan informasi tambahan, atau mungkin bakal ada update mengenai protokol atau mengenai diskon tertentu gitu ya misalnya, kalian bisa masuk lagi ke si Google Docs-nya, ya, dan kalian bisa tambahkan informasi lagi yang baru, dan nanti kalian tinggal pencet aja nih tombol di sini. Ya, tombol di sini fungsinya adalah untuk nge-retrain ulang ya data yang sama. Nanti dia bakal mutar lagi dan dia bakal nge-train ini lagi. Jadi kalian bisa masukin data-data di sini. Selain untuk Google Docs, kalian juga bisa masukin kalian juga bisa masukin link website. Nah, cuman in my opinion, it's better for you guys untuk masukin link Google Docs seperti ini. Kenapa? Karena informasinya terstruktur, ya kan, informasinya jelas, rapi, gampang dieditnya juga. Kalau misalnya kalian masukin website, takutnya nanti AI-nya bakal berhalusinasi. Ini cuma my opinion, tapi based on my experience ya, yang paling bagus itu ketika kita menggunakan Google Docs ini ya untuk platform ini. Selain itu, kalau misalnya kalian pingin tambahin secara manual, itu juga kalian bisa di sini. Ya, kalian tinggal tambahin Q&A di sini. Questionnya apa, jawabannya apa, questionnya apa, jawabannya apa. Ya, bukan berarti nanti si AI-nya jawabnya bakal exactly the same seperti yang kalian taruh di sini jawabannya. Ya, misalnya jawabannya A, dia bakal adaptasiin jawaban A itu
ya, supaya memiliki arti yang sama dan tidak berubah, tapi mungkin cara penyampaiannya saja yang berbeda, ya, supaya tetap natural, ya, supaya tidak kedengarannya kayak chatbot biasa, oke? Jadi itu adalah untuk bagian bot trainingnya, ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, setelah kita ke bagian bot trainingnya, kita bisa masuk ke bot trialnya. Nih, oke, bot trialnya. Jadi di bot trial ini adalah di bagian dimana kita bisa ngetes nih, AI chatbot kita udah bagus apa belum, gitu ya. Nah, tapi guys, kalau misalnya kita coba di sini ya, sepengetahuan gue atau se-experience gue, hasilnya itu nggak akan sebagus kalau misalnya kita coba di dunia nyata, gitu. Nggak akan sebagus kalau misalnya kita coba testing di luar platform ini. Dan gue nggak tahu kenapa, ya. Gue juga nggak tahu kenapa kok bisa hasilnya lebih bagus di luar platform ini, gitu. Tapi nggak apa-apa, lu masih bisa menggunakan fitur ini untuk nge-train si AI chatbot lo. Ya, misalnya nih ya, gue bilang di sini, halo, mau nanya tentang perawatannya dong. Oke, kita bakal tunggu AI-nya ngejawab. Hai, tentu saja kamu mau tanya tentang perawatan apa nih? Contohnya seperti perawatan kulit, wajah, rambut, atau yang lain. Biar aku bisa jelasin lebih detail. Ya, ini jawaban dari si AI-nya. Kalau misalnya lu cocok sama jawaban ini, lu tinggal pencet ini aja. Ya. Tapi kalau misalnya menurut lu jawabannya kok agak aneh nih, ya kan? Lu pencet yang thumbs down ini, ya. Terus lu bisa edit response-nya secara langsung. Oke? Lu bisa edit response-nya secara langsung. Ya. Supaya apa? Supaya AI-nya ini jawabannya lebih akurat lagi. Oke? Nah, tapi ya based on my experience, lu nggak perlu ngelakuin ini sih. Kecuali ada jawaban-jawaban yang benar-benar kompleks banget. Ya misalnya lu lagi bikin AI chatbot tapi untuk perusahaan telekomunikasi misalnya. Ya kan, dan ini lu bikin untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan pelanggan. Ya, pelanggan-pelanggan itu perlu troubleshooting TV mereka misalnya. Mereka butuh step by step guide. Ya. Kalau misalnya that is the case, ya berarti lu bisa edit di sini dengan secara detail. Tapi kalau misalnya untuk customer service biasa dan yang selama ini gue bikin, gue itu sebenarnya nggak perlu untuk ngelakuin ini. Ya, ini cuma untuk kalau misalnya lu mau nge-train botnya lebih advance lagi aja. Oke? Tapi intinya, ya, itu adalah sebuah opsi yang kalian bisa lakukan. Oke? Dan, ya, itu untuk bagian bot trialnya. Alright? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian bot settings. Di dalam bot setting ini, ya, kalian akan bisa memilih untuk dari sisi deployment-nya. Ya, ingat ya yang tadi gue bilang ya, deployment-nya. Oke? Channel apa yang kita ingin hubungkan AI ini. Oke? Sebelum kita memilih channelnya, kita ada preferensi dulu nih yang kita bisa pilih di bagian atas ini. Apakah untuk off, ya ini untuk matiin AI-nya. Apakah untuk suggestive, ya jadi kalau misalnya untuk suggestive ini, nanti ini akan membantu customer service dari bisnis tersebut. Ya misalnya ada customer yang nanya, terus customer service-nya itu nggak harus ngetik dari awal. Jadi AI-nya ini yang bakal bikinin responnya, ya, dan customer service manusianya itu yang akan mencet tombol kirimnya. Oke, jadi customer service-nya masih bisa nge-review dulu jawaban AI-nya, baru dia bisa kirim. Oke, ini mungkin untuk bisnis-bisnis yang masih agak takut sama AI, ya kan? Tapi mereka pingin proses CS mereka tuh lebih cepet. Ya udah, kalian bisa nyalain yang suggestive ini. Oke, jadi nanti di dashboard omnichannel-nya, ya ketika mereka lagi mau ngirim sebuah pesan, oke, si AI-nya bikin responsnya, dia cuma tinggal pencet kirim doang. Atau mungkin dia kalau mau edit juga bisa, gitu ya. Jadi AI-nya yang bakal ketikin buat si CS-nya ini. Nah, untuk yang autopilot, ya ini untuk yang jawab secara otomatis. Jadi tanpa approval dari si CS-nya, CS manusianya, dia bakal ngirimin pesan itu secara otomatis, ya. Jadi kalian punya 3 pilihan di atas sini. Oke. Selanjutnya, kita akan memilih supported channels. Ya, channelnya bisa lewat mana saja. Dia bisa untuk Instagram, dia bisa untuk Facebook, ya. Dia bisa untuk live chat, dan dia juga bisa untuk chat widget. Nah, cuma untuk SMS dan chat widget ini, kalian mesti integrasiin dengan Twilio. Ya, sementara Twilio itu nggak ada di Indonesia atau belum bisa memprovide service itu di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia kan juga jarang ya orang pakai SMS. Jadi menurut gue SMS sama chat widget ini nggak perlu. Ya, yang kalian perlu adalah yang live chat, Facebook dan juga Instagram. Alright? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok WhatsApp nggak ada di sini? Nah, jawabannya adalah WhatsApp tenang aja nanti bakal ada di sini juga. Oke guys, don't worry, it's coming soon. Tapi kalau misalnya kalian pengen mengintegrasikan WhatsApp sekarang, ya sekarang ini juga, meskipun fiturnya belum ada, itu kalian juga tetap bisa. Ya, kalian bisa menghubungkan AI ini, ya kalian bisa menggunakan platform OpenAI Playground,
Jadi kalian bisa menggunakan make.com, nanti deployment-nya untuk WhatsApp kalian bisa lakukan di sini. Oke? Jadi di sini juga menyediakan layanan untuk menjual WhatsApp API. Alright guys, ini kayaknya misalnya gue nih ya kan, gue ada WhatsApp account gue sendiri di sini. Ya gue buka aja buat lu semua. Alright, so di sini gue ada WhatsApp API gue sendiri yang gue manage. Ya, nah kalau misalnya lu nggak tahu WhatsApp API itu apaan, lu mesti research sih, karena mungkin kalau misalnya gue jelasin di video ini bakal kelamaan ya. Tapi intinya adalah, ntar gue coba buka template-nya dulu. Ya misalnya nih gue bilang, hai teman-teman gitu ya. Nanti dia bakal muncul preview di sini. Tapi intinya adalah, lu kalau misalnya mau menyalurkan AI ke dalam WhatsApp, itu lu mesti pakai WhatsApp yang official atau WhatsApp API. Ya, WhatsApp API ini tuh sudah terverifikasi oleh Metanya itu sendiri. Jadi pada satu daftar, lu mesti verifikasi bisnisnya. Oke, kenapa mereka ngelakuin ini? Karena mereka nggak mau orang-orang itu spamming. Ya, jadi kalau misalnya lu mau bikin otomasi atau lu mau bikin AI chatbot, lu mesti pakai WhatsApp API ini. Lu nggak bisa pakai WhatsApp biasa. Lu nggak bisa pakai WhatsApp bisnis biasa juga nggak bisa. Lu mesti pakai WhatsApp API. Ya. Nah, tenang aja. Jadi nanti fiturnya bakal ada di sini juga. Tapi untuk sekarang, kalau misalnya lu mau pakai WhatsApp-nya juga, lu bisa hubungin menggunakan OpenAI Playground dan juga make.com. Nanti untuk deployment-nya kalian bisa menggunakan platform ini. Ya. Nanti gue bakal ada tutorialnya terpisah untuk hal itu. Oke. Nah, intinya di sini kita bakal milih nih channelnya mau apa aja. Ya, misalnya untuk Facebook, untuk Instagram, untuk live chat ya. Itu kita pilih itu. Dan kita akan ke bawah sini. Ya, dari bawah sini lu bisa milih nama bisnisnya. Misalnya kayak tadi kan kita bisnisnya klinik estetika. Ya, itu nama bisnisnya. Terus di bawahnya, ini adalah wait time before responding. Oke, jadi ini adalah waktu sebelum AI itu menjawab si customer. Kalau misalnya lu mau bikin ini lebih natural, lu bisa tunggu dulu nih, misalnya untuk 10 detik, 12 detik, ya kan? Atau mungkin 1 menit, itu juga lu bisa atur di bagian sini, ya, minutes and seconds. Oke? Tapi kalau misalnya lu pencet 1 detik gini, ya udah berarti AI chatbotnya bakal langsung jawab. Ya, cuma masalahnya dengan ini adalah mungkin experience-nya kurang natural ya bagi para customer. Jadi suggestion gue adalah mungkin di angka 5 detik. Ya biar kesannya kayak si AI ini tuh lagi typing dulu gitu ya. Nah, terus ya untuk hindarin orang iseng, oke. Orang iseng bakal ngabisin token kita juga bisa atur nih maximum messages, that a bot can send to a contact ya. Jadi misalnya orang ini udah nanya sekali, nanya 2 kali, nanya 3 kali, ini kan AI ini menjawab. Nah, nanti sampai pertanyaan ke-10, AI ini bakal mati sendiri. Asumsinya adalah CS-nya sekarang udah siap untuk menjawab si customer tersebut. Ya, ini lu bisa setting di bagian sini. Oke, tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau misalnya ada orang iseng, ya ada orang yang nanya-nanya nggak jelas, ya dia spamming kita, supaya AI token kita tuh nggak kebuang sia-sia. Ya, ini fungsi dari si maximum messages ini, oke? Nah, terus guys, ini bagian paling pentingnya banget adalah di bagian send bot to sleep when I send message manually or through a workflow. Ya, nah artinya apa? Artinya ketika nanti bisnis ini memiliki sebuah CS yang manusia ya, yang mengirim sebuah pesan ke pelanggan tertentu, AI chatbot ini bakal mati secara otomatis, guys. Oke? Jadi misalnya ada orang lagi ngomong nih sama AI chatbot, ya kan lagi asik ngobrol gitu. Nah tiba-tiba si CS manusia ini masuk nih ke dalam chatnya, ya dia bilang halo gitu misalnya, atau mungkin dia ngelanjutin jawabannya, ya. Nanti si AI chatbot ini dia tuh bakal mati secara otomatis. Jadi transisi antara manusia dan juga AI chatbot itu benar-benar seamless sekali. Dia benar-benar halus sekali bisa dibilang, oke? Itu tujuan untuk setting yang ini, ya. Nah, kalau misalnya itu semua udah selesai, oke, kalian tinggal pencet di tombol save-nya ini. Oke, tombol save-nya ini, ya, di bagian sini. Nah, terus setelah itu, ya kalian kan bisa lihat nih, ada live chat, ada Facebook, ada Instagram, ya. Ini kalian bisa hubungin langsung nih ke Facebook dan Instagram kalian. Cara gimana untuk Facebook dan Instagram? Kalian tinggal ke bagian integrations-nya aja. Jadi bagian settings kalian ke integrations. You click on it. Nah, di sini kalian bisa pilih nih ya integrasinya. Oke, kalian tinggal hubungin Facebook page account-nya kalian. Ya. Dan kalian mesti pastikan bahwa Instagram account dan Facebook account-nya itu sudah terhubung dengan si Facebook page ini. Oke. Jadi nanti ketika kalian pencet connect, ya nanti Instagram kalian akan secara otomatis terhubung ke si platform ini gitu. Dan itu nggak cuma untuk fitur AI-nya doang, tapi untuk fitur omnichannel-nya ya, untuk fitur social media posting tool-nya juga itu bakal secara otomatis terintegrasi juga ke sini
Oke guys. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang live chat, ya itu beda lagi. Ya, live chat itu nanti ada di setting websitenya. Ya, jadi kalau misalnya kalian keluar nih, terus kalian ke bagian sites ya. Setelah kita ke bagian sites ya, kita bakal masuk ke website sini. Ya, intinya di sini kalian bisa menciptakan funnels dan juga website kalian sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian pencet new funnel gitu misalnya, terus lu pilih from template. Ya, lu tuh nanti disediain ratusan template ya, bagus-bagus lagi nih template-nya guys, untuk bikin website. Ya, jadi makanya platform ini tuh gila banget menurut gua, bagus banget karena lu bahkan bisa ngelakuin ini. Ya, dan ini unlimited loh. Ya, unlimited funnel lu bisa bikin, unlimited website lu juga bisa bikin. Oke? Nah, kalau misalnya lu masukin live chatnya itu ya ke si website ini, misalnya lu udah bikin website, ya kan ini websitenya di sini, ya. Lu tinggal ke bagian sini, oke. Terus lu tinggal ke bagian edit, ya. Nah, di bagian edit ini kalian bisa ke bagian settingsnya, oke. Nah, di bagian settingsnya ini kalian sesimpel ya nyalain chat widgetnya doang. Nih, lu pilih nih chat widgetnya mau yang mana, ya. Lu tinggal pencet aja chat widget nih di sini. Dan ini lu tinggal save aja. Jadi tinggal pencet save. Nanti secara otomatis ya dia bakal ada chat widgetnya supaya pelanggan lu bisa ngomong sama AI di website ini. Ya sesimpel itu guys. Bahkan lu nggak perlu masukin codingnya sama sekali karena apa? Karena websitenya itu terhubung dengan platform ini. Oke? Nah, terus kalau misalnya lu ke bagian chat widgetnya di sini, ya di sini kalian bisa bikin berbagai macam chat widget. Ya, misalnya gue udah bikin chat widget di sini untuk yang live chat. Ya, ini ada previewnya ya. Di sini ada previewnya. Terus kalian juga bisa lihat di sini ya, stylesnya kalian bisa atur juga. Ya, dari segi colors and everything else. Ya, welcome message-nya apa. Ya, enable custom greeting-nya juga kalian bisa atur. Oke, ini ada widget customization-nya juga, position-nya juga ya. So, apa ya, istilahnya bener-bener fleksibel banget ya. Kalian juga bisa pilih nih chat icon-nya nih. Ya, lihat tuh, sampai chat icon aja kalian bisa pilih loh. Ya, hebat banget ini platform ini. Oke. Jadi ya, itu hanya contoh saja. Nanti gue bakal ada trainingnya juga ya, khusus untuk website ini, cara bikinnya gimana, dan cara implementasiin AI-nya gimana supaya lebih halus lagi. Yaitu nanti gue bakal ada trainingnya juga mengenai hal itu. Tapi di sini gue cuma pingin nunjukin aja nih tipe-tipe deployment yang kalian bisa lakukan. Oke guys, jadi itu dia cara membuat AI chatbot ya yang fungsional di bawah 10 menit tanpa coding sama sekali. Kembali lagi, kalau misalnya kalian pingin coba platform ini untuk 14 hari, kalian bisa menggunakan link di bawah untuk mendapatkan bonus-bonus yang tadi gue udah jelaskan di awal. Kalau misalnya kalian adalah marketing agency atau kalian adalah bisnis ya, dan kalian pingin mengimplementasikan sebuah marketing automation atau AI solution ya ke dalam bisnis klien atau bisnis kalian sendiri, kalian bisa banget ke Exit Systems ya di Instagram. Oke, kalian ke Exit Systems di Instagram dan kalian bisa DM aja consult. Ya, nanti setelah DM tim kita akan jawab dan kita akan memberikan detailsnya ya mengenai solusi tersebut. Oke, jadi kita bisa lakuin untuk marketing agencies, ya kita juga bisa lakuin juga untuk bisnis kalian juga. Kalau misalnya kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, gue minta tolong banget sama kalian untuk like, share, dan juga subscribe ke video dan channel gue. Oke, supaya apa? Supaya gue kedepannya bisa terus bikin video-video seperti ini secara gratis untuk kalian semua. Oke? So with that being said, gue bakal ketemu kalian lagi di video selanjutnya.